Serpang ini batal? Saya yakin kalau nanti paling tidak kalau situasi pandemi segera clear, selesai, saya yakin periodenya Bupati ini paling tidak groundbreaking sudah jalan. Serpang. Serpang apa Lingkar Selatan? Saya tegaskan lagi. Lingkar Selatan. Lingkar Selatan. Bukan Serpangnya, Lingkar berarti Selatan. Serpang, saya coba tanyakan ulang Pak Dewan. Serpang batal, ganti Lingkar Selatan. Lingkar Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dewan. Waalaikumsalam, Mas Kades, Kades milenial. Terima kasih atas kehadirannya di podcast Maebun. Pak Dewan sebagai apa? Saya sekarang pimpinan Komisi 1, wakil Pimpinan Ketua Komisi 1 yang membidangi pemerintahan dan hukum. Pemerintahan dan hukum. Ya. Kemudian termasuk masalah pembinaan dan manajemen pemerintahan desa itu mitranya di kami. Dinas PMD itu mitranya di kami. Sehingga kami pun sampai ke level struktur pemerintahan terbawah pun kami memantau. Inspektorat juga kami, kesekretariatan juga kami. Jadi seluruh dapur pemerintah itu kami di sini. Dewan. Ya oke. Apa kontribusinya 2 tahun menjadi anggota Dewan? Tentu alhamdulillah cukup banyak, Mas Kades. Saya panggil Mas Kades karena beliau juga milenial muda dan progresif. Banyak udah terobosan. Sampai kemudian saya harus sebutkan beliau juga mendapatkan apresiasi dari Pemkab Sampang, khususnya juga Dewan, memantau bahwa ada semacam terobosan layanan administrasi. Ini kebalik pemirsa, kebalik. Saya sangat senang sekali dan ini merupakan langkah awal yang memang nanti desa-desa lain juga harus mengambil langkah-langkah serupa dengan Desa Labuhan. Ini poin yang saya tangkap dari Desa Labuhan. Kemudian untuk apa yang telah kami lakukan, Mas Kades, tentu kita mengalami hambatan di sana-sini, termasuk program yang kemudian pernah dicanangkan di Sreseh. Waktu itu jalan saja kita pernah mengalokasikan sekitar 28 miliar untuk menyelesaikan seluruh akses jalan kabupaten di Sreseh. Cuma memang karena problem refocusing maka kita tunda karena pemerintah lebih fokus pada program menghadapi pandemi, yaitu kesehatan, bansos dan lain sebagainya, kemudian juga peningkatan ekonomi nasional, bantuan UMKM. Lah, karena sudah masuk ke wilayah kesehatan maka kita lebih masuk ke wilayah sekarang pembangunan puskesmas itu 8 miliar. Kemudian beberapa tempo hari saya juga sudah di depan mata saya Pak Bupati menandatangani untuk kebutuhan alkes di puskesmas dan itu dibawa ke Jakarta. Puskesmas yang baru yang baru apa yang sudah lama? Yang baru. Yang baru ini kan kalau bangunannya baru, alkes juga harus kita baru. Dan fasilitasnya harus nambah. Fasilitasnya harus nambah. Kalau anggota Dewan sendiri fasilitas nambah nggak di masa pandemi ini? Tidak ya. Justru kita mantap seperti ini. Semangat. Tetap semangat. Walaupun misalnya mungkin kuota kunjungan udah mulai mengurang sangat jauh lah, tetapi ya kita tetap jalan aja. Apapun ya kita harus lakukan semampu yang kita bisa. Kemudian program yang banyak masuk di sini, yang banyak diserap anggarannya oleh Kecamatan Sreseh itu adalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan untuk Serpang. Akses Serpang. Akses Serpang itu memang menyedot banyak anggaran sekali. Jadi ini juga harus dipahami dan termasuk Mas Kades sendiri juga ikut berjuang bagaimana kemudian pembebasan lahan di administrasi sampai administrasi secara baik, multi-yes banget itu. Ini dialami semua desa, terutama Desa Labuhan yang memang dilalui akses itu. 2 tahun COVID, Corona, sehingga harus refocusing. Karena refocusing itu harus banyak beberapa perencanaan yang dihapus. Fokus kepada sosial. Nah, sosial dan kesehatan. Kalau masalah COVID, Pak Dewan tahu nggak? Maksudnya sebaran, kalau boleh dalam tanda kutip, musibah karena COVID ini, pemerintah menganggarkan berapa sih di Sampang? APBD lah. APBD. Kalau di Sampang itu untuk UKM saja itu 10 miliar. Untuk UKM saja. Untuk UKM saja? UKM. Genjot UKM karena daya beli masyarakat menurun, kemudian sebagian UKM melemah, itu kita 10 miliar. Lain sembako berarti? Lain sembako.
Sembako itu kita anggarin waktu itu sekitar tahap pertama 20.000 KPM, 20.000 KPM, tapi kita terus genjot. Belum lagi yang sifatnya dari Kestra. Kestra itu termasuk bantuan terhadap anak yatim, itu miliaran. Kemudian juga program beasiswa. Saya sangat apresiasi karena jujur saja, beasiswa sekarang program beasiswa itu sampai S3. Dari pemerintah, karena apa? Karena IPM kita lemah. Kalau kita nggak genjot dengan stimulus anggaran untuk mensupport anak-anak didik kita, itu kan berat. Maka kita bikinlah yayasan, pemerintah bikin yayasan khusus beasiswa. Maka ada yayasan Sahabat. Pertanyaan spesifik begini Pak Dewan. Pak Dewan ini kan berasal dari Dapil 2. Ya. Tapi kalau urusan kinerja kan tidak berbicara Dapil, tapi Tidak berbicara keseluruhan kabupaten gitu. Dari 14 kecamatan semua adalah konstituen. Cuman spesifik kan berangkat di Dapil 2. Pertanyaan saya begini Pak Dewan. Khusus di Dapil 2, ini kan barusan bicara tentang beasiswa, teman-teman, saudara-saudaraku beasiswa. Saya yakin di semua kecamatan ada sebaran orang-orang yang layak menerima beasiswa. Pertanyaan saya, di Dapil Pak Dewan, karena kita duduk di kursi Sreseh nih Pak Dewan ya, Maebun ini di kursi Sreseh. Ada nggak warga Sreseh yang kebetulan pemerintah kabupaten memberikan beasiswa kepada warga Sreseh? Apakah S2, apa S3? Nah, untuk finalisasi yang masuk kemarin sekitar ada 60 yang administrasinya kabupaten, walaupun kami sudah viralkan di mana-mana, bahkan juga ke... Itu APBD Pak? APBD. Untuk sementara itu finalisasinya masih lusa akan kita finalisasi, akan kita cek apakah ada dari Sreseh atau tidak ada. Cuma sementara kalau tim monitoring belum turun ke Sreseh, berarti Sreseh belum mengakses. Belum akses. Kemarin yang turun itu ke Cirenyi, ke Sokobenah, ke Camplong, dan saya juga ikut monitoring. Sreseh belum turun. Berarti di sini belum. Berarti 2002 tugas Pak Dewan ini menyalurkan. Ya. Sebagai bagian dari aspirasi warga Sreseh untuk bisa mengakses beasiswa. Saya ingin sampaikan, Mas Kades, saya ini ditunjuk sama Bupati untuk menjadi pengurus Yayasan Beasiswa Sahabat. Maka Sahabat itu apa? Ya, beasiswa Sampang Hebat Bermartabat. Oh, Sahabat. Beasiswa Sampang Hebat Bermartabat. Ya. Saya dapat kabar Serpang ini batal. Serpang batal karena berubah nomenklatur. Ya. Bagaimana tanggapan Pak Dewan selaku Dewan yang berangkat dari Dapil 2 dan Serpang ini ada di Dapil 2? Ya. Gimana tanggapan? Jadi kalau kita berdasarkan Perpres 80, maka kita itu sebenarnya akumulasi dana yang harus turun dari pusat itu sekitar 1 triliun lebih, 1,3 waktu itu. Sebentar, pertanyaan ini Serpang batal apa jadi? Serpang, saya tanya Serpang Pak Dewan. Sementara ini masih direfocusing. Saya coba tanyakan ulang Pak Dewan. Serpang batal, ganti Lingkar Selatan. Lingkar Selatan. Berarti Serpang batal, ganti Lingkar Selatan. Lingkar Selatan. Dan dipastikan masa jabatan Bupati ini sudah selesai. Saya meyakini itu. Yang penting pandemi selesai. Ya. Yang penting. Yang selesai itu jembatannya apa akses? Tentu jembatannya dulu. Jembatannya dulu. Jembatan kita itu satu jembatan yang ukuran 280 kan membutuhkan 300 miliar. Dan kemudian kita harus membangun 6 jembatan. Yang diyakini selesai ini jembatannya 5 jembatan, apa semua sama akses jalannya? Diyakini selesai sampai selesai masa jabatan? Paling tidak yang 280 dulu. Yang di Siceng itu. Ini ya? Iya, yang paling besar itu. Itu 300 miliar kebutuhannya. Apa itu artinya untuk menyelesaikan sama aksesnya harus ada periode kedua Bupati Pak Dewan? Kesimpulan. Saya melihat itu. Saya melihat itu. Ini multi years ya, karena biaya besar ya. Tapi saya dengar kabar untuk yang satu jembatan nilainya 280 sudah siap Pak. 280 kita masih kekurangan 80 miliar. Kalau itu sisanya masih harus dibebankan kepada daerah. Yang jembatan, satu jembatan. Panjangnya 280 meter. Kita masih kurang beberapa miliar dan itu tetap harus kita akses ke pusat. Serpang batal dan sekarang berubah menjadi Lingkar Selatan. Ini baru Lintas Selatan. Lintas Selatan. Iya, jadi ada beberapa program, ada program Jalan Lingkar Selatan, ada program Lintas Selatan. Nah. Yang Lingkar Selatan yang daerah Pengaringan itu. Perluasan jalan di situ, itu kita sudah anggarin sekitar 60 miliar.
Lingkar Nah, Selatan. kemudian yang lintas selatan yang meliputi jembatan dari Sreseh ke Pangarengan. Pangarengan, di sana Marparan, Labuhan, Noreh itu ya. Itu Ya. masuk lintas selatan. Ya. Oke. Kalau kondisi seperti ini Mas Kades, jujur saja masih pandemi seperti ini, kita sempat defisit 128 miliar. Tahun ini. Kemudian kita rasionalisasi lagi. Ini baru bulan 8 loh Pak Dewan. Iya. Sudah defisit. Baru bulan 8. Iya, Tinggal 4 bulan lagi Pak Dewan. refocusing lagi terakhir. Jadi sisa realisasi di refocusing 128 miliar. Kemudian kita otak-atik lagi anggaran, mengurangi dinas, OPD segala macam kita kurangi, yang tidak urgent kita ubah lagi ke prioritas, kemudian menjadi defisit 3,4 miliar. Kemudian kita tutupi lagi semuanya. Akhirnya sekarang alhamdulillah kembali, tapi kita APBD-nya sangat menurun. Pak Dewan, ini kan lagi-lagi saya coba untuk fokus ke dapil Pak Dewan. Ya. Di Sreseh ini ada beberapa akses yang sudah beberapa tahun tidak disentuh. Termasuk di akses kalau istilah Maebun nih Pak Dewan ya. Ini akses utama. Ya. Ini banyak titik yang sebenarnya butuh dieksekusi. Nah, sampai saat ini belum disentuh Pak Dewan. Ya. Barangkali Pak Dewan punya jawaban sehingga masyarakat kadang-kadang begini, mana ini kok belum disentuh, kok ini belum diperbaiki, ini belum diperbaiki. Saya ambil contoh jalan yang poros kabupaten Taman Sreseh. Yap. Itu dulu Labeng Sreseh Pak Dewan. ya, sebentar kita mulai di situ. Itu taman yang Sreseh. Itu dulu selesai sebenarnya. Ready mix. Itu anggaran itu waktu itu sekitar 900 meter sampai 1 kilo. Kemudian kena refocusing menjadi 350. Dari 900 meter. Iya, kena refocusing menjadi 350. Anggaran waktu itu kita sebenarnya tinggi. Itu selesai sebenarnya. Berarti dipotong hampir 70%. Ya. Karena memang keadaan yang nggak memungkinkan. Kemudian kita masuklah usulan. Misalnya jalan Labuhan Bunda itu masuk usulan. Kemudian jalan Labuhan Noreh itu sempat masuk anggaran kita, selesai clear. Cuma karena kemudian pandemi, mau nggak mau kemudian Bupati mengambil keputusan bersama DPR, karena juga ada perintah dari pusat direfocusing. Sekarang semua mengalami hal demikian. Makanya ini bukan karena faktor ketidakmampuan pemerintah, tidak, memang keadaan. Jadi semua saya akan sampaikan bahwa anggota DPR, khususnya yang dari dapil dari Sreseh itu sebenarnya punya kompetensi semua, punya kemampuan semua, pintar kasar. Ini kan masyarakat sebenarnya tidak harus jalan diperbaiki gitu. Tapi paling tidak maksud saya diperbaikin utuh. Kalau yang saya tahu nih, Bupati menginginkan betonisasi. Ya, yang saya tangkap, Bupati menginginkan betonisasi. Yang jelas kalau kondisi seperti ini juga saya yakin lama Pak Dewan. Ya. Ada nggak upaya misalnya tambal sulam gitu dengan beberapa titik yang butuh ditambal sulam di Sreseh? Ya. Jadi begini, waktu itu kita sudah sempat membahas perkiraan menghabiskan untuk selesai seluruh jalan ini 28 miliar. Kemudian saya sudah komunikasi sama TAPD. Ini jalan akses mana Noreh sampai ke Labuhan sampai ke Taman ini sangat parah. Kemudian mereka bilang TAPD, Mas Ubay, kami sebenarnya pengen selesai. Bahkan di RPJMD kita ingin 80% seluruh jalan selesai. Di sampai 2023 akhir kita pengen selesai paling tidak 95%. Dengan tetap betonisasi tadi? Enggak. Dengan tetap betonisasi dan hot mix. Tetapi kemudian pencanangan itu menjadi batal semua gara-gara COVID. 2 tahun. 2 tahun COVID. Dan angkanya cukup besar juga. Angkanya cukup besar. Tapi nanti Maebun dan teman-teman Kades yang lain juga harus melakukan komunikasi ke Pemda. DPR juga harus melakukan komunikasi. Supaya apa? Supaya kita punya daya dukung yang kuat. Makanya saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa sendiri dalam banyak hal. Tidak mungkin. Itu harus sinergi antara kades-kades di Sreseh dengan DPR. Harus sinergi, bareng-bareng. Sebenarnya yang kita tahu begini Pak Dewan. Bupati sudah cukup, Bupati Sampang sudah cukup getol berupaya untuk usahakan tidak ada jalan yang rusak. Gitu kan.
Betul. Cuman lagi-lagi ini kan persoalan lagi-lagi ada pandemi COVID, Pak Dewan. Nah, ini juga butuh disampaikan kepada masyarakat bahwa sudah ada upaya yang maksimal sebenarnya, cuman lagi-lagi karena refocusing. Termasuk di semua desa, Pak Dewan. Nah, mungkin terakhir, Pak Dewan. Ini kan kita jelas belum tahu juga sampai kapan pandemi ini berakhir. Jelas. Kalau misalnya harus lanjut, ini kan juga parah gitu. Sangat parah, Pak Dewan. Syukur-syukur kalau misalnya selesai di 2021. Yang jelas kan penganggaran ini kan sudah harus digarap. Perencanaan sudah harus digarap. PPAS masuk. Sudah masuk untuk 2022. Nah, sekarang kondisinya lagi pandemi, Pak Dewan. Perencanaan itu apakah ada anggaran untuk pandemi 2022-nya apa enggak? Kalau di kabupaten berharap sudah tidak. Sudah tidak ada. Karena kita ingin bergeser ke infrastruktur. Nah, gitu. Tapi kalau kita melihat dari surat edaran Menteri Desa, masih 2022 itu masih dikalkulasi sebagai pandemi. Anda tentu tahu, ya kan? Rancangan itu yang keluar surat edaran itu seolah-olah menjadi kode kepada kita 2022 pun masih pandemi. Ya kan? Ada mengalami berapa perubahan APBD? Ya. Kalau sekarang, tahun ini kita mengubahnya dua kali. Refocusing pertama, kemudian refocusing kedua. Bayangkan, refocusing kedua yang beberapa bulan lalu itu sisa realisasi. Jadi bahkan ada program yang masih realisasi setengah, kemudian sisanya itu dikena refocusing. Itu. Jadi DAU itu reguler itu sekitar 42% kepotong dari pusat. Kemudian PAD kita melemah 18,5%. APBD Sampang berapa, Pak Dewan? APBD kita itu kalau misalnya kita belum rasionalisasi antara 1,9 triliun. Ini tahun 2021. Nah, 2020-nya berapa, Pak Dewan? Itu sebelum rasionalisasi. Kemudian setelah refocusing lagi menjadi 1,7, mainnya begitu 1,8 begitu. Tergantung ada surat enggak dari pusat kemudian dipotong kan begitu kan. Jadi edaran ini bikin dagdikdukder sebenarnya. Baik edaran Kementerian Keuangan, edaran Menteri Dalam Negeri. Kami dulu optimis, Pak Kades. Optimis kita sampai 2 triliun. Kemudian pemerintah kabupaten di 2021. Peningkatan PAD kita sampai 200. Dari mana itu? Peningkatan PAD kita dari 160. Sumber PAD kabupaten itu sehingga ada keyakinan itu dari mana? Satu, sistem pajak berlangganan. Kemudian nanti juga ada pelayanan terpadu. Belum lagi pada waktu itu kita mencanangkan pasar dan rest area. Jadi begini, saya ingin cerita. Stres, Teh dan Cermi ini sirkulasi ekonominya, perputaran ekonominya banyak keluar kabupaten. Lah itu kita berharap untuk dikanalisasi itu terus berputar di daerah kita sendiri. Sebentar saya potong. Ini nanti jadiin closing statement, Pak Dewan. Kalian ini adalah aspirasi dari kami. Jadiin closing statement dan semoga ini menjadi bahasan intens di Dewan nanti terkait dengan persoalan sereseh dan seringnya yang secara ekonomi harus transaksi di luar, itu berputar di luar. Tadi sudah kita sampaikan banyak hal terkait dengan Utama Sam karena beliaunya adalah nggak apa-apa saya sebutkan tambahan sedikit Pak Dewan ya. Selain dari anggota Dewan, Ketua Fraksi Golkar, Wakil Ketua di Komisi 1, beliau juga sibuk dengan Ketua ISNU Kabupaten Sampang. Tapi nanti kita bahas ISNU di kesempatan lain. Pak Dewan, saya minta closing statement terkait dengan hari ini. Semoga closing statement ini bisa tersampaikan pada pemerintah Kabupaten Sampang. Karena suara Pak Dewan hari ini adalah suara masyarakat, bukan suara Tuhan. Bukan. Yang suara Tuhan, suara rakyat. Iya. Jadi saya berharap ke depan ada upaya peningkatan PAD. Kemarin saya menyampaikan rumusan bagaimana meningkatkan PAD. Contoh simpel Pak Kades. Misalnya apotik Trunojoyo kita sehatkan. Kemudian ada lagi basis pasar yang sudah jelas. Misalnya membangun apotik di Kili.
dengan sekitar penduduk 20 sampai 30 ribu, pangsa pasarnya sudah jelas. Mereka juga keterbatasan akses. Beli obat aja harus ke Kota Sampang. Kita dekatkan layanan. Itu sudah meningkatkan PAD. Kedua, misalnya strategi meningkatkan PAD. Pasar ternak di Sresek. Supaya tidak keluar. Kemudian peningkatan puskesmas. Peningkatan puskesmas itu signifikan terhadap PAD. Kemudian di Cirenyi itu ada pasar rest area. Kemudian puskesmasnya sekarang sudah dibangun. Sehingga orang tidak perlu ke kabupaten lain untuk mengakses kesehatan atau menjual ternak jika pasar sudah berdiri. Ini harus bareng-bareng mari kita perjuangkan. Oke, saya simpulkan pemerintah kabupaten sekarang sudah menanam beberapa pohon untuk buahnya menjadi PAD nanti. Begitu maksudnya Pak Dewan ya. Terima kasih teman-teman, saudara-saudaraku. Malam ini kita sudah ngobrol santai, banyak kecil tapi berbobot, insya Allah. Dan kita kembalikan kepada teman-teman, saudara-saudaraku. Kami hanya berusaha untuk menyampaikan. Dari saya, Mak Ebun, dan beliaunya Pak Ubaidillah. Dari kami, Pak Akhirul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.